Jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah membuat Iran babak belur. Namun mereka seolah ogah mengakui kekalahan ini. Mulai dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, lalu Presiden Iran Masoud Pezeshkian, juga Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Semuanya berkata kondisi Teheran baik-baik saja. Selama berminggu-minggu usai jatuhnya Assad, Iran seolah meremehkan kerugian yang diderita Teheran di Damaskus. Tetapi pendapat kontras dilontarkan oleh Jenderal Behrouz Esbati yang muncul di media Iran pada Senin 6 Januari 2025. Esbati bukanlah orang sembarangan di kalangan militer Iran. Ia merupakan komandan tertinggi Angkatan Bersenjata Iran, meliputi militer dan Korps Garda Revolusi. Esbati juga pernah menjadi Panglima tertinggi Divisi Siber Angkatan Bersenjata. Di Suriah, ia bertugas mengawasi operasi militer Iran serta berkoordinasi dengan menteri dan pejabat pertahanan Suriah dan jenderal Rusia. Bahkan perannya lebih penting dari Panglima tertinggi pasukan Quds, Jenderal Ismail Ghani, yang mengawasi jaringan milisi regional yang didukung Iran. Esbati mengungkap Iran menderita kekalahan besar, tapi akan mencoba tetap beroperasi di negara tersebut. Ia terang-terangan mengatakan kekalahan di Suriah sebagai sesuatu yang tak patut dibanggakan. Jenderal itu mengungkap hubungan Iran dengan Assad telah tegang selama berbulan-bulan sebelum penggulingannya. Ex-presiden Suriah itu telah menolak beberapa permintaan kepada milisi yang didukung Iran untuk membuka front melawan Israel dari Suriah. Teheran sudah menyampaikan kepada Assad rencana militer yang komprehensif guna menggunakan sumber daya militer Iran di Suriah untuk menyerang Israel. Padahal selama 1 dekade ke belakang, Iran menjadi pendukung utama rezim Assad dengan mengirim komandan dan pasukan untuk membantu memerangi kelompok oposisi dan juga ISIS. Di bawah pimpinan al-Assad, Suriah berubah menjadi pusat komando regional Iran yang memasuk senjata dan uang ke proksi-proksinya termasuk Hizbullah dan juga Hamas. Iran juga mengendalikan bandara, gudang, dan mengoperasikan pangkalan produksi rudal serta pesawat nirawak di Suriah. Jatuhnya rezim Assad pun disebutnya tak dapat dihindari, mengingat maraknya korupsi, penindasan politik, dan kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat Suriah. Mulai dari listrik, bahan bakar, hingga pendapatan yang layak. Tak cuma mengomentari ex-presiden Suriah, Esbati juga menyalahkan Rusia yang sama-sama berdiri di sisi Assad. Rusia dituding berbohong dengan menyebut jet mereka mengebom pemberontak Suriah, padahal sebenarnya menjatuhkan bom di lapangan terbuka. Moskwa juga dituding telah mematikan radar saat Israel menyerang target Iran di Suriah. Komentar sang jenderal ini mengejutkan warga Iran, baik karena isinya yang belak-belakan mengungkap bobroknya Teheran, juga karena posisinya sebagai orang penting di militer Iran. Seorang analis terkemuka di Teheran, Mehdi Rahmati, berpendapat pidato Jenderal Esbati menunjukkan beberapa pejabat senior Iran mulai meninggalkan propaganda pemerintah dan berterus terang kepada publik. Meski seolah menyalahkan negaranya sendiri, Esbati juga memaparkan rencana-rencana Teheran ke depan. Esbati menyebut mereka akan mencari cara untuk merekrut pemberontak untuk membentuk sel-sel perlawanan. Meski begitu, rencana ini dianggap sejumlah pihak tidak realistis. Tantangan yang perlu dihadapi Iran di Suriah amat banyak, mulai dari kuatnya kelompok oposisi serta akses darat dan udara. Israel juga telah memperingatkan bahwa mereka akan menghancurkan segala upaya Iran yang terdeteksi di Suriah. Negara itu juga sedang gencar-gencarnya menghancurkan fasilitas militer apapun yang berhubungan dengan Iran. Salah satunya lewat operasi ke sebuah pabrik rudal di Suriah yang diduga dioperasikan oleh Iran pada September 2024. Operasi itu menargetkan puluhan pasukan komando di sebuah pabrik rudal rahasia milik Iran yang dioperasikan di kota Masyaf, Suriah Barat, dekat perbatasan Lebanon. Pasukan khusus Israel terlihat bergerak melalui lorong bawah tanah dan menyita sejumlah dokumen serta menghancurkan beberapa peralatan sebelum ledakan besar menghancurkan seluruh fasilitas. Sementara itu, Halevi mengklaim bahwa lokasi yang menjadi target Israel kali ini merupakan tempat untuk memproduksi rudal Iran dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin inilah pepatah yang tepat untuk menggambarkan kondisi Iran di Suriah.
Setelah fasilitasnya diserang Israel, sekutu mereka, Rusia, juga pergi meninggalkan Damaskus. Selasa 24 Desember 2024 lalu, pesawat kargo Rusia terlihat berada di lapangan terbang militer Rusia di Suriah dengan pintu terbuka untuk menerima alat berat termasuk helikopter yang tengah dibongkar dan dipersiapkan untuk diangkut. Pesawat berwarna putih itu juga tampak mengangkut truk dan peralatan militer Rusia lainnya. Tak lama, pesawat kargo Rusia itu pun lepas landas dari bandara. Sejumlah pesawat juga tampak terbang di atas bandara. Dilaporkan Rusia menarik pasukannya dari timur laut Suriah usai jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad. Pasukan dan kendaraan militer Rusia meninggalkan Suriah melalui kota pesisir Latakia. Sebelumnya pada Jumat 13 Desember 2024, Rusia juga terlihat berkemas-kemas mengangkut perlengkapan militernya dari pangkalan udara Kemim di wilayah provinsi Latakia, Suriah. Sejumlah media barat juga melaporkan Rusia telah menarik pasukan militer dan aset-asetnya dari Suriah. Menurut para ahli barat, hal itu merupakan sebuah tamparan bagi Rusia. Setelah tumbangnya rezim Assad, Kremlin menegaskan fokus mereka di Suriah saat ini adalah memastikan keamanan pangkalan militernya dan misi-misi diplomatiknya di Suriah. Moskwa sebelumnya juga telah menghubungi pemerintah Suriah yang baru untuk memastikan keamanan pangkalan militernya. Tumbangnya rezim Bashar al-Assad juga berarti tumbangnya pengaruh Iran di Damaskus. Hal itu masih diperparah oleh serangan Israel terhadap fasilitas militer mereka, plus kepergian Rusia dari tanah Suriah. Pemerintah Iran mencoba menutup-nutupi fakta ini, tapi dibongkar oleh salah satu jenderal tertinggi mereka. Lantas tindakan apa yang akan dilakukan Teheran ke depannya? Saksikan perkembangan di Suriah hanya di kanal YouTube Kompas.com.